Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adzalamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu mithla ma wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idz zalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakumul yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Al-An'am ayat 93. Wa man azlamu aila ahada. Tidak ada yang lebih zalim mimman iftara dibanding orang yang membuat kebohongan atas nama agama. 'Alallahi kadziba. Au qala uhiya ilayya. Mengaku, misal contohnya kebohongan dengan dihubungkan kepada agama. Ada orang dulu mengaku dapat wahyu. Seperti wahyu yang didapat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam yuha ilaihi syai', padahal kenyataannya tidak dapat wahyu. Karena nabi terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya. Yang ngaku menerima wahyu itu adalah Abdullah bin Abi Sarah. Demikian juga Musailimah al-Kadzab. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah walau tara idzal zalimun. Lalu Allah mengingatkan bahwa orang yang zalim itu kenapa enggak sadar ya, termasuk orang yang lain, siwa maratil maut, dalam sakaratil maut, saat sakaratil maut. Jadi berdasarkan Al-An'am ayat 93 ini, sampai kapanpun akan ada orang baik, akan ada orang yang tidak baik atau belum baik. Meskipun KTP-nya Islam. Seperti Musailimah al-Kadzab. Mengaku Islam, mengaku sebagai nabi. Lalu Abdullah bin Abi Sarah ini orang Islam, bahkan ilmunya, jabatannya, bahkan ada yang berpendapat sempat mencatat wahyu-wahyu yang disampaikan oleh Nabi, tapi murtad. Nah, kejadian seperti itu pasti akan terjadi, terulang lagi. Kalau beliau-beliau ini, Musailimah al-Kadzab, memang meninggal dalam keadaan tidak husnul khotimah menurut cerita itu. Sampai meninggal dalam keadaan mengaku nabi. Sedangkan sahabat Abdullah bin Abi Sarah ini bertaubat, maka insya Allah
segala sesuatunya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Fatih Mekah bertobatnya. Berikutnya, berdasarkan Al-Quran surah Al-An'am ayat 93, idz zalimuna fi ghamaratil maut, berarti kematian itu pasti diawali dengan sakarat. Sekarat kata orang. Sakaratil maut, wa maratil maut. Ada yang mengawali kematian itu dengan menyenangkan, dengan tenang. Ada yang mengalami sakaratil maut itu dengan sangat menyedihkan. Tentu bagi orang yang tidak husnul khotimah. Tapi bagi orang yang husnul khotimah, insya Allah tidak mengalami sakaratil maut. Tahu-tahu wafat begitu. Dalam keadaan ibadah, dalam keadaan infak, dalam keadaan puasa, dan lain sebagainya. Karena yang mengalami wamaratil maut itu al-zalimun. Orang yang suka melakukan dosa adalah orang yang zalim kepada dirinya sendiri. Berikutnya, wal malaikatu basitu aidihim. Ini juga Al-An'am 93 sebagai dalil bahwa siksa kubur itu ada. Siksa kubur ini termasuk siksa sebelum di akhirat. Siksa dunia. Di dunia saja sudah ada siksa, yaitu waktu sakaratil maut. Bahkan diperlakukan dengan kasar oleh malaikat. Ini orang kalau zalim itu begitu. Wal malaikatu basitu aidihim, maksudnya ilaihim bid-darbi wat ta'dzibi yaqulu lahu ta'nifan. Sebagai hukuman terhadap perbuatannya, dipukullah oleh malaikat saat sakaratil maut. Oleh karena itu ada yang berontak dan lain sebagainya. Akhriju anfusakum. Ya, waktu keluar nafas itu tidak lancar. Kalau mau keluar sendiri, coba aja, nggak bisa. Ya, segala macam. Sulit luar biasa matinya, wafatnya. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Sekarang memang waktunya kalian mendapatkan teguran azab yang sangat keras akibat dulu kamu melakukan suatu perbuatan yang yang hina, dan kamu dulu menghinakan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada saat ini kamu pantas diberikan balasan yang juga, azabal hun. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqq. Sebab dulu kalian berbohong, berkhianat, dan lain sebagainya. Yada'u an-nubuwata wal iha kadiban. Buktinya apa? Dulu kamu mengaku mendapatkan wahyu. Dulu kamu mengaku menjadi nabi. Dan dulu kamu melecehkan hukum-hukum syariat Al-Quran dan lain sebagainya. Wa kuntum an ayatihi, bahkan kamu dulu itu istakbara yastakbiru istikbaran tastakbirun. Padahal kamu itu kecil, tidak punya kemampuan apa-apa, tapi membesarkan diri, membanggakan diri, melupakan diri, menyombongkan diri, membesarkan diri. Padahal kamu itu kecil dan tidak pantas menyombongkan diri. Bahkan dulu ada orang yang mengaku nabi dan mengaku mendapatkan wahyu. Lalu ketika ditanya, wahyunya apa yang kamu dapatkan? Dia mengaku mendapatkan wahyu, lalu wahyunya itu dibacakan. Yaitu seperti ini. Inna a'tainakal aqo. Begitu. Jadi menyaingi inna a'tainakal kautsar. Yang asli inna a'tainakal kautsar. Lalu dia membuat Quran palsu, mengaku dapat wahyunya inna a'tainakal aqo. Fasalli li rabbika waza'aqo.
Inna syani'aka huwal ablaq. Coba itu. Ini wahyu palsu ini. Inna sesungguhnya kami a'tainaka al-aq'aq. Al-aq'aq itu burung seperti burung gagak. Beda kalau Quran aslinya al-kautsar. Inna a'tayna kal kautsar. Al-kautsar itu jauh, yang sini burung seperti burung gagak. Sedangkan al-kautsar itu nikmat yang tidak terhingga di dunia dan di akhirat, melampaui langit, bumi dan seisinya. Tidak bisa dibayangkan. La khatar bibalik. Bahasa Al-Quran beda. Dan nikmat yang diberikan beda, tidak terbatas. Antara yang asli dengan palsu beda. Fasalli li rabbika waz'aq. Suruh sholat, lalu setelah sholat, waz'aq itu apa? Suruh teriak. Beda kan? Fasalli li rabbika wanhar. Yang satu suruh setelah sholat berkorban. Yang satu suruh teriak. Teriak itu bisa yang dimaksud al-aq'aq, burung gagak yang berteriak-teriak. Coba. Beda antara teriak dengan berzikir. Beda kan? Berkorban, membesarkan. Karena merasa membesarkan Allah, merasa dirinya kecil, merasa dirinya butuh kepada Allah, merasa butuh kepada yang kaya, kepada yang miskin, saling membantu, saling menghargai, saling berbagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bayangkan, itu takbir membesarkan Allah. Baik bukroh di waktu pagi dan sore. Kapan saja 24 jam kita membesarkan Allah, sehingga kita tidak sempat berlaku kasar kepada orang lain, sesama hamba Allah. Nah itu. Lalu, wala na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Kami akan memperlakukan orang kafir dengan sebaik-baiknya di sisi yang lain, tapi apabila mereka mengajak atau melakukan sesuatu yang kurang baik, sedikit pun kami tidak akan mendukung, apalagi membantu berkompromi tentang suatu kemaksiatan. Lalu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jundah. Itu sebagai pernyataan yang meyakinkan kepada diri kita dan kepada semuanya bahwa Allah pertolongannya itu akan selalu menyertai kita dan usaha kita dan doa kita. Allah tidak pernah jauh dengan kita nikmatnya. Demikian juga sebaliknya. Apabila kita berlaku dengan tidak baik, azabnya juga tidak jauh. Bahkan sadaqa wa'dah wa nasara 'abda wa azza junda wa hazamal ahzaba wahdah. Bahkan Allah akan menggagalkan setiap orang yang mengganggu hamba-hambanya Allah. Dan jihad dan dakwahnya Allah. Sudah. Berikutnya inna syani'aka huwal ablaq. Abtar, bahwa aslinya Allah menyampaikan usaha mereka untuk menggagalkan dakwah Nabi, memfitnah bahkan membunuh Nabi, menghancurkan dakwah Islam itu akan sia-sia dan akan gagal. Mereka sendiri yang akan rugi.
Tapi kalau inna syani'aka huwal ablaq, ini masih bercerita tentang ak-ak. Jadi burung seperti burung gagak yang kerjanya iz'ak. Fasholli lirabbika was'ak. Iz'ak itu maksudnya teriak-teriak mulu, itu burung gagak. Nanti inna syani'aka huwal ablaq. Ablaq itu burung yang seperti gagak itu warnanya belang, antara putih dan hitam. Nggak nyambung dan apa fungsinya ya? Kalau aslinya kan inna a'tayna, Allah memberikan. A'ta itu memberikan tidak putus dan tidak terhingga, dan Allah tidak pernah mengingat pemberiannya. Itu beda dengan ata dengan a'ta. Inna a'tayna kal kausar. Ditambah dengan al kausar, nikmat yang tidak terputus dan tidak ternilai. Fasholli li rabbika wanhar. Jangan lupa sholat untuk berhubungan dengan Allah dan untuk melatih tentang kebersihan, dan jangan lupa wanhar, berbagi, perbaiki hubungan dengan sesama manusia. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengganggu kalian, yang mengganggu kamu, pasti oleh Allah dihalang-halangi. Jangan khawatir, Allah akan selalu menyertai dan melindungi perjuangan kamu. Itu kalau aslinya. Tapi kalau di sini hanya berbicara tentang semacam burung gagak yang berteriak-teriak dan warnanya belang antara putih dan hitam. Itu isi Quran palsu. Wa ghairu dzalika minal khurafat allati qalaha Musailimah al-Kadzdzab. Itu Quran wahyu palsu yang disampaikan oleh Musailimah al-Kadzdzab. Namanya aja udah al-Kadzdzab, tukang hoak. Jadi 14 abad yang lalu tukang hoak itu sudah ada. Tukang bohong. Fa innal ayata nazalat fihi kama qala al-mufassir wa qad warada annahu arsala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kitaban ma'a rasulain. Suatu ketika Musailimah al-Kadzdzab ini mengirim dua orang, dua utusan untuk menemui Nabi. Yuzkaru fihi min indi Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah. Jadi dia mengirim surat, isi suratnya itu dari Musailimah Rasulillah. Karena dia ngaku Rasulillah, utusan Allah, kepada surat ini ditujukan kepada Muhammad yang juga Rasulillah, utusan Allah. Amma ba'du, isi suratnya. Fa innal arda bainana nisfain. Tolong kekuasaan dibagi dua. Jadi area juga dibagi dua. Masya Allah. Falamma wasalahul kitab qala lirrasulain. Kemudian setelah dua petugas dari Musailimah yang ngaku Nabi itu sampai kepada Nabi dan Nabi membaca suratnya, maka Nabi bertanya kepada dua orang tadi, "Atashhadani lahu birrisalah?" Apakah kalian berdua mengakui bahwa Musailimah al-Kadzdzab itu adalah Rasul? Faqala na'am. Kemudian orang berdua itu ngaku, iya, saya mengakui bahwa Musailimah itu adalah Rasulullah. Faqala Rasulullah, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula anna ar-rasula la taqtul la darabtu a'naqakuma. Andai saja seorang rasul yang asli itu tidak suka membuat keonaran, apalagi membunuh sesama anak bangsa, sesama umat Islam, la darabtu a'naqakuma, maka pasti memukul, membunuh siapa aku a'naqakuma kepada leher kalian berdua. Andai saja umat Islam itu diperbolehkan membunuh sesama umat Islam, saya udah pisahkan antara kepalamu dengan badanmu. Bahasa lurusnya begitu. Tapi saya ini kan umat Islam, apalagi saya ini kan Rasulullah. Tidak mungkin saya menyakiti sesama umat Islam. Kalau dimungkinkan masih ada harapan. Kecuali kalau sudah bertindak mencuri, korupsi, segala macam, maka hukum harus tegas. Selama argumentasi dengan argumentasi, maka ya seperti orang punya pendapat, ya diselesaikan, dihadapi dengan pendapat. Bukan setiap orang yang berbeda lalu harus dilaporkan kepada oknum aparat, lalu harus dihukum. Islam itu tidak kejam seperti itu. Itulah yang Nabi sampaikan, yang Nabi ajarkan. Wa katabalahu min indi Muhammad Rasulullah ila Musailimah al-Kadzdzab. Lalu Nabi membalas surat. Tidak dibunuh itu utusan yang dua itu. Padahal dia sudah mencaci Nabi luar biasa seperti itu.
dianggap ada nabi lagi selain nabi dan tidak ya begitulah. Amma ba'du. Surat Nabi isinya surat balasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin. Isi suratnya Nabi itu Nabi balas suratnya Musailimah dengan Al-Qur'an. Oleh Nabi dibalas yaitu Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 128. Wahai Musailimah, fa innal arda, maka sungguhnya tanah bumi ini, kekuasaan ini lillahi, yaitu milik Allah. Saya hanya menjalankan titipan dari Allah saja karena dititipi. Yurithuha, akan mewariskan, memberikan, mengamanahkan siapa Allah, ha kepada arda, memberikan, mewariskan man kepada orang yasha'u, yang menghendaki siapa Allah. Jadi pantaskan saja bahwa diri kita ini pantas dititipi amanat oleh Allah karena kita ya berusaha jadi orang lah yang amanah. Jadi nggak usah rebutan. Min ibadihi, Allah akan menitipkan amanah berbentuk tanah, bumi, kekayaan, kekuasaan segala macam kepada hambanya Allah yang dikehendaki oleh Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Semua perbuatan dan pengakuan itu akan dipertanyakan besok di akhirat sekecil apapun. Wal aqibatu, dapun akibat lil muttaqin, akibat yang paling baik, yang paling menguntungkan. Kenapa Allah menitipkan tanah kepada kami? Karena mudah-mudahan kami masih bisa dipercaya oleh Allah, dikelompokkan menjadi orang-orang yang muttaqin. Dengan kata lain, apabila Anda kepingin tanah, kepingin kekuasaan, kepingin dunia, cobalah Anda menghargai orang lain dengan cara menjadi orang yang bertakwa, maka dengan sendirinya pada waktunya Allah akan menitipkan, mengamanahkan apa saja yang Anda inginkan. Nabi ini luar biasa, Quran itu luar biasa. Berikutnya, orang yang menghina Nabi itu seperti Uqbah bin Abi Mu'aid, Abi Jahal, dan teman-temannya, termasuk Abdullah bin Abi Sarah yang tadinya kuttabatil wahyi, thumma rtadda, wa qala sa'unzilu mithla ma anzalallah, thumma raja'a lil Islam, fa aslama qabla fathi Makkah. Dia murtad, Abdullah bin Abi Sarah, kemudian sebelum Fatih Mekah dia kembali lagi masuk Islam. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala bimarri dhahran wa qad dakhala fi hukmi hadhihi al-aya kullu man iftara 'ala Allah kadhiba fi ayyi zamanin ila yaumil qiyamah. Tapi yang jelas semua ayat ini pada dasarnya umum, maka semua orang yang punya sifat seperti sifatnya Musailimah al-Kadzdzab, demikian juga Abdullah bin Abi Sarah dan Uqbah bin Abi Mu'aid, Abi Jahal dan teman-temannya, ini termasuk dalam cakupan Al-Quran surah Al-An'am ayat 93. Oleh karena itu, mari kita jadi orang yang baik-baik. Maka di akhir penjelasannya Nabi bersabda, man ahabba liqa Allah, adapun siapa orang yaitu hidupnya suka berhubungan dengan Allah, ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Bahkan ketika dia hidup dengan menjadi orang yang baik, sehingga dia ketika mau meninggal karena merasa sudah siap, merasa disayang oleh Allah, sehingga dia biasa seperti mau menemui kekasih. Dia kepingin dan suka bertemu dengan Allah. Ahabballahu liqa'ahu, maka Allah juga sangat suka menerima ketika hambanya meninggal menghadap Allah sesungguhnya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Sebaliknya, kalau dia hidupnya jauh dengan Allah, maka Allah juga tidak akan mendekat karena dia sendiri yang tidak mau mendekat. Demikian juga saat dia akan meninggal. Seperti kita mau sholat, lakukan dengan penuh ketenangan, senang, dan suka. Demikian juga hal-hal yang lain, ibadah-ibadah yang lain. Demikian penjelasan ini diantaranya ada di dalam tafsir As-Sabuni, juz 2, halaman 31 di sebelah kiri sampai 32 di sebelah kanan. Demikian mudah-mudahan bermanfaat sebagai itibar gambaran hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.